yang berbahagia ini dengan taufik dan inayah Allah, kami dari Labuan Haji dan juga dari Melabu, umi-umi dan juga saudara-saudara yang dari Melabu, hampir 15 orang, 16 orang, dan juga yang dari Banda Aceh dengan mobil, kami dengan pesawat, mungkin ada 20 orang yang dikomandoi oleh Bapak Manyor Ilyas dan kawan-kawan, Abu Pango, Abu Yus, telah dapat hadir, dan juga ada yang dari Jakarta telah dapat hadir pada malam ini, yaitu telah dapat duduk bersama dengan Raja Pak Irwan, Raja Temiang, dan juga dengan perwakilan beliau Tuku Aulia, dan juga bersama Pak Sekda, dan juga dengan Bapak Ilyas, Ketua MPU, dan dengan para ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat, teristimewa Pak Usman Malik yang begitu setia dalam membantu perjuangan Tauhid Tasawuf ini. Para hadirin hadirat, pertama yang saya sampaikan bahwa saya dan Umi cukup senang di atas penyambutan daripada Bapak Raja Tamiang dengan yaitu mengadakan sambutan cara adat, yaitu pulang ke kampung istilahnya. Jadi tadi juga saya mengatakan saya sudah tua, cukup lelah, tidak istirahat, penat-penat. Tapi dengan adanya penyambutan itu saya segar kembali, cukup senang. Bahkan saya lebih senang di Temiang ini daripada di kampung saya di Labuan Haji sana. Begitu perasaan saya. Kemudian begitu juga penyampaian dari Bapak Sekda, yang dari Pak Haji Usman Malik, yang kami telah lama ya berkumpul-kumpul, baik di Pancabudi dan juga di Patalabu dan juga di Aceh sana, di Labuan Haji. Waktu undangan-undangan maulid, sering kami undang beliau untuk memberikan ceramah maulid. Dan saya sendiri di PAU dan juga di pesantren anak saya Syukri di Blangkejeren, dan yang paling bersemangat lagi yaitu penyampaian daripada Ketua MPU Bapak Ilyas. Ini luar biasa, beliau siap untuk memberikan jawaban dan untuk memberikan pendapat bagi siapa-siapa yang tidak senang, baik dari pemerintahan, dari MPU Aceh, dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat dan ulama-ulama Aceh. Para hadirin hadirat sekalian, ini saya sampaikan sedikit bahwa ada Bapak Polres Andi dari Langsa. Jadi kalau beliau dulu tinggal di Abia, dia mengatakan pada saya, jangan katakan saya Bapak. Saya katakan saja saya Mas, saya anak Abu. Jangan katakan Bapak, Mas saja katakan. Jadi beliau asal di Pemalang, di Jawa Tengah. Jadi beliau pindah ke Langsa, jadi Polres Langsa. Jadi beliau begitu setia pada saya di waktu di Abia. Jadi saya HP oleh si Sahal, saya akan ke Langsa.
Jadi bagaimana menurut Pak Andi? Apakah Pak Andi siap untuk mengeluarkan rekomendasi dalam mengadakan keramaian dalam Ratib Seribe, yaitu Abu Haji Amrawali? Jadi beliau menjawab, dijawabnya dengan WA, jawab bahwa bagaimana saya mengeluarkan surat izin rekomendasi keramaian di Langsa di atas kedatangan Abu, sedangkan MPU Langsa beliau tidak bersedia. Jadi rekomendasi MPU Langsa tidak dapat. Bagaimana pula saya mengeluarkan Abu? Jadi ini kata Pak Andi, dia sudah menganggap saya ayahnya. Jadi beda dengan pamannya di Aceh, di Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Dapat Tuan. Sama sekali poreh-poreh itu menginginkan saya untuk menghadiri Ratib Seribe di tempat-tempat beliau. Bahkan Poresta yang ada di Banda Aceh, beliau sangat senang beliau selalu hadir. Padahal ada MPU di sana. Tapi mereka tidak peduli lagi MPU. Banda Aceh, Abdiah, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan juga yaitu Aceh Singkil. Jadi lucu. Kata ditanyakan oleh Pak Andi, bagaimana supaya dapat izin MPU? Mesti ada dulu MPU Banda Aceh. MPU Aceh membuatkan satu rekomendasi menyatakan tauhid tasawuf ini benar atau dapat, artinya disampaikan untuk Aceh. Jadi baru saya mengeluarkan izin. Ini MPU Langsa. Tapi adapun MPU Kuala Simpang tidak perlu, tidak apa? Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini baiklah saya ceritakan latar belakangnya sedikit. Bagaimana Pak Ilyas mengatakan bahwa saya adalah anak daripada Buya Haji Muhammad Wali Al-Khalidi, di mana seluruh ulama-ulama Aceh yang punya pesantren, yang tua-tua, belajar ke tempat saya, yaitu ke Darussalam Labuan Haji, kepada orang tua saya. Pamannya Abu Tumin, Abu Daud Nandami, ketua MPU bagian fatwa di provinsi. Ini belajar semua. Lalu yang lucunya, tauhid tasawuf ini yang banyak menentang murid-murid Abuya saya. Yang banyak menentang adalah murid-murid Abuya saya. Baik itu di pesantren besar ataupun mereka yang duduk di pemerintahan. Apa penyebabnya? Maka terjadi begini. Jadi penyebabnya di masa Abuya saya, pada murid-murid beliau yang mengaji kitab, artinya yang diajarkan fikih, diajarkan akidah, diajarkan nahwu, syarah, usul, fiqh, mantik, bayan, tasawuf, cuma sedikit yang mereka belajar kepada almarhum Abuya. Jadi makanya oleh saya, karena saya ya di waktu kecil sama orang tua saya dibawa bertarikat, saya dibawa suluk, saya diajarkan ya sedikit ilmu-ilmu kesufian. Jadi yang tidak diajarkan kepada murid-murid beliau yang lain. Umpamanya almarhum Abuya Mudawali mengatakan, wujud diri kota syaitan, hancurnya hidayah Rabi, jalan mutumung hidayahnya suluk rakan tarikat sufi. Jadi pengajian hakikat,
untuk menghilangkan wujud diri. Dengan pengertian jangan kita sandarkan sesuatu itu kepada diri kita. Kita sandarkan itu semua kepada Allah. Harta pada hakikatnya ini adalah milik Allah. Kita pada hakikatnya juga Allah. Tubuh kita pada hakikatnya milik Allah. Nyawa kita milik Allah, tidak milik kita. Ini hakikatnya. Harta kita pada hakikatnya milik Allah. Kalau milik kita itu kita tidak mau harta itu kurang-kurang. Harta itu harus bertambah-tambah. Tapi harta itu fana. Dan juga diri kita fana. Bahwa itu adalah milik Allah. Jadi pendalaman pengkajian hakikat itu, ini yang dimaksud dengan ilmu kesufian, yang dimana Aceh pada masa lama Sultan Iskandar Muda dulu, masanya Hamzah Pansuri, masanya Abdur Rauf Singkili, masanya Syamsuddin Sumatrani, ini Aceh ini aman, tentram, karena ajaran yang dibawa oleh raja-raja pada masa dulu dan juga ulama-ulama sufi sebagai penasihatnya bisa berkembang bagus, baik, sehingga Aceh dapat sampai wilayahnya ke Malaysia sana, sampai Pahang, sampai Kedah, sampai Bengkulen, dan juga ulama-ulama Aceh pada masa dulu. Berarti umpamanya Abdur Rauf Singkili sampai muridnya ada di Jawa, di Pemijahan, di Tasik. Saya sudah datang sana. Ada muridnya, yaitu yang masukkan Islam di Terengganu, Syekh Abdul Malik Muhammad. Jadi begitu hebatnya Aceh dengan ajaran kesufian pada masa itu di Aceh. Jadi makanya oleh orientalis yaitu orang-orang Barat, dia belajar Islam sebagai ulama. Lalu mereka ini menganggap bahwa ini Islam ini bisa maju karena ajaran kesufian. Maka oleh karena itu dijelek-jelekkanlah ajaran kesufian ini. Apa itu ajaran kesufian? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu ada terbagi dua. Ada wahdatul wujud mulhid, ada wahdatul wujud muwahhid. Wahdatul wujud muwahhid berarti wahdatul wujud orang kafir, engkar. Dua wujud. Wujud Allah telah bersatu dengan wujud alam. Wujud Allah telah bersatu dengan wujud diri kita. Berarti dua wujud bersatu. Berarti kita sama. Martabat kita, tingkatan kita, keberadaan kita dan keberadaan Allah, dua wujud. Itu adalah wujud mulhid. Wahdatul wujud mulhid kafir. Itu yang salah. Adapun wahdatul wujud, orang-orang ilmu kesufian, wahdatul wujudnya yaitu hanya Allah. Yang lainnya itu hilang di dalam wujud Allah. Karena wujud Allah itu adalah merupakan sekalian yang mewujud. Maknanya asal sekalian yang mewujud itu zat Allah. Jadi kalau dia sudah dekat kepada asalnya, dia hilang. Tidak bisa bersatu antara wujud kadim dengan wujud baru. Wujud baru itu hilang di dalam wujud kadim. Ini satu wujud. Jadi paham wahdatul wujud ini untuk menghilangkan syirik kafi, untuk menghilangkan kenifakan di dalam diri kita. Jadi supaya jangan ada syirik di dalam batin kita, kita harus paham hakikat, kita harus paham ilmu kesufian. Cuma kita ini yang ada kita belajar di dalam tauhid akidah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam ilmu akal kita. Tidak dapat mentauhidkan Allah di dalam batin, hati dan roh kita. Sehingga kita umpamanya contoh, Allah yang memberi rezeki, kita semua yakin. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, yakin semua. Allah yang menciptakan langit bumi, akidah kita beriman.
Tetapi hati kita kadang-kadang membantah itu. Mana pula Allah yang berikan rezeki. Kalau kita pegawai, umpamanya rezeki kita dari kerja kita. Kalau kita umpamanya orang pemerintahan, kita harus patuh kepada atasan. Rezeki kita dari atasan. Jadi kita bisa naik apa namanya itu istilahnya pakat gaji itu patuh loyal pada atasan, gaji pada atasan. Jadi kadang-kadang kita mengingat makhluk lebih banyak daripada kita mengingat Allah. Padahal dia yakin bahwa Allah memberi rezeki. Dia yakin Allah yang menyehatkan dia. Tapi dia mengingat Allah sedikit sekali. Dia lebih banyak mengingat makhluk. Umpamanya seorang sakit, dia lebih banyak mengingat dokter atau dukun daripada mengingat Allah. Jadi dia tidak banyak mengingat Allah, banyak mengingat dokter, mengingat itu membawa kepada syirik. Syirik yang tersembunyi di dalam batin kita. Jadi saya melihat bahwa umat Islam ini banyak sekali syirik khafi, kenifakan. Baik dia itu sebagai ulama, walaupun dia itu sebagai penjabat ataupun sebagai rakyat biasa, syirik khafi ini telah merata kepada batin-batin mereka. Maka dari itu, saya artinya senantiasa berdakwah, memperjuangkan kesufian ini di mana-mana. Dengan demikian saya telah membuat beberapa seminar, baik seminar tingkat ASEAN, walaupun seminar pengkaderan tingkat ASEAN, juga seminar tingkat internasional yang datangkan dari ulama-ulama luar negeri, baik itu dari Afrika, baik itu dari Tunisia, baik itu dari Turki. Tapi ada kelompok kecil yang lucu di Aceh ini. Sesat ilmu Abu Amr Ali, sesat apa itu? Makanya oleh MPU Pak Ilyas, dia siap untuk menentang. Dia siap untuk menentang. Tahukah Anda bagaimana cara mendapatkannya? Di dalam tingkatan ilmu yang saya ajarkan ini, pertama kita harus ada ilmu mengenai akidah. Ini yang pertama, akidah. Akidah ini beriman, maknanya beriman kepada Allah dan Rasul, dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Kita mengetahui sifat-sifat Allah dan sifat Rasul, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Itu yang pertama, iman, akidah. Kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut apa yang dibuat dan dia digagas Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Ini yang pertama, ilmu. Dan kedua, kita tahu hukum syara, perintah dan larangan, baik dalam segi ibadah dan muamalah. Kita tahu salat itu wajib, puasa itu wajib, dan cara-cara rukun untuk salat kita tahu, cara rukun untuk puasa, haji kita tahu. Jadi dalam segi ibadah begitu ya, dalam segi muamalah, perkawinan kita tahu syarat-syarat rukun, bagaimana kawinnya, bagaimana menggauli istri, bagaimana menggauli suami, kita tahu apa kewajiban suami, kita tahu. Dalam munakahat dan juga di dalam muamalah, umpamanya dalam soal cari rezeki, bagaimana jual beli, bagaimana ijarah, kita tahu. Sewa menyewa, kita tahu. Jadi kita tahu hukum cara, perintah dan larangan dalam segi ibadah dan segi muamalah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kita harus tahu tasawuf, sifat-sifat nafsu. Tasawuf ini maknanya sifat-sifat nafsu yang terpuji kita tahu, sifat-sifat nafsu yang jelek kita tahu. Kita tahu sifat-sifat nafsu yang terpuji, kita supaya berakhlak yang terpuji. Sifat nafsu yang jelek, supaya jangan kita berakhlak yang tercela. Bagaimana sabar,
bagaimana rendah hati kita tahu, bagaimana kita peduli, bagaimana kita melihat hak orang, kelebihan orang, melupakan hak kita, kelebihan kita. Kita tahu bagaimana supaya kita sabar, sakiti, tidak menyakiti. Jadi sifat-sifat nafsu itu kita tahu, yang jelek, yang baik. Dan bagaimana nafsu supaya itu baik, bagaimana kita sifat zuhud, supaya jangan tersangkut hati kita kepada dunia. Lebih-lebih dalam salat, orang yang zuhud, yang tidak tersangkut hatinya kepada dunia, di dalam dia sembahyang 2 rakaat, dia beribu-ribu rakaat. Kalau kita salat, tersangkut hati kita kepada dunia. Lebih baik 2 rakaat sembahyang daripada beribu-ribu rakaat. Itu tasawuf. Bagaimana tobat, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Usul Malik, bagaimana inabah, tobat, kita kembali, kita berbuat kesalahan kepada yang baik, tidak melakukan kesalahan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan, kita menyesal di atas kesalahan. Bagaimana inabah, kita kembali kepada Allah, bukan kembali kepada Allah, artinya senantiasa supaya kita kembali ingat kita kepada Allah, supaya kita dapat memperbaiki amal, supaya kita dapat menunaikan janji-janji. Ini inabah, supaya kita dapat memperkenankan secara hal, melihat diri kita lemah, hina, terlihat Allah Subhanahu Wa Taala yang kaya, yang kuasa. Kita putus asa dari amal kita, karena kita nak amal kita tidak memberi bekas. Kita melihat amal yang memberikan Allah adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka terlihatlah kilat-kilat kebagusan Allah dalam diri kita. Itu penyebab kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tasawuf. Jadi kita mengerti, paham mengenai akidah, mengenai dengan hukum cara, mengenai dengan nafsu dan sifat-sifat nafsu yang baik dan sifat-sifat nafsu yang jelek. Bagaimana nafsu ini supaya bisa kembali kepada Allah, supaya dapat dia itu dekat dengan Allah, mencintai Allah. Jangan dunia ini berbunga-bunga di dalam batinnya. Ini ilmu. Kemudian ilmu itu diamalkan. Jangan sekadar pandai berpidato, bicara aja, harus diamalkan dengan baik. Dengan istiqamah, ikhlas. Salatnya istiqamah, tidak tinggal-tinggal, tidak bolong-bolong. Dia ikhlas semata-mata karena Allah, tidak mencari keuntungan diri dan maksud diri. Ikhlas bahwa istiqamah, tetap dia melakukan istiqamah syariat, istiqamah tarekat. Dia melakukan dengan baik, hatinya berjalan senantiasa tetap pada Allah. Jadi melakukan itu baik dalam segi akidah, dia berkeyakinan tidak ragu keberadaan Allah, dan juga dia dapat melatih nafsunya supaya dia bisa berakhlak baik, mengamalkan. Setelah diamalkan ketiga ilmu ini, baru kemudian disangkutkan kemauan kita, hati kita, keinginan kita kepada Allah, dengan makna bahwa terlihat itu semua datang dari Allah. Jadi Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'a, itu syariat. Wa'tasimu billah, berpegang kamu dengan Allah. Makna berpegang kamu dengan Allah, terlepas kamu daripada wujud waham. Kamu supaya kamu taraki kepada Allah, bersih daripada ragu-ragu. Terlihat Allah bahwa amal yang kita lakukan ini datang dari Allah, pemberian Allah itu. Kalau tidak digerakkan Allah, tidak bergerak dia. Jadi menyangkutkan hati sehingga dapat mencintai Allah, terlihat perbuatan Allah dan sifat Allah dan wujud Allah, hilang perbuatan kita, sifat kita dan wujud kita, itu hakikat namanya. Jadi cahaya Allah itu masuk. Jadi itu sudah salah, tidak paham, tidak betul pengajian itu. Jadi hilang ingatan kita kepada perbuatan kita setelah kita mengingat perbuatan Allah. Hilang kita kepada sifat kita setelah kita mengingat sifat Allah. Wa ma tasya'una
Masya Allah. Jadi cahaya Allah itu masuk. Sehingga tidak kita bangsakan lagi amal itu kepada diri kita, kepada Allah. Ini pemberian Allah. Maka kita tidak sombong kita dengan amal. Makanya kita tidak merasa cukup dengan amal kita. Kita yang mengharapkan fadl Allah, kurnia Allah semata. Jadi itu hakikat. Hal tersangkut hati, terlihat kebagusan, kebaikan daripada sifat Allah di dalam hati, itu hakikat. Jadi hakikat inilah yang perlu diangkat. Jadi orang itu tidak terlihat dia kehebatan, kebagusan Allah. Kehebatan, kebagusan dia, kehebatan, kebagusan makhluk. Tidak kebagusan, kehebatan Allah. Jadi tauhidnya ini kurang. Jadi hanya Allah yang wajib wujud. Inilah maka saya berdialog, saya menyampaikan kepada kawan-kawan, apakah orang-orang negarawan ini atau bapak-bapak bupati ini mengerti dia mengenai ketuhanannya Maha Esa? Ketuhanannya Maha Esa ini ada dua cara pemahaman. Kalau cara pemahaman akidah, ketuhanannya Maha Esa itu bahwa sifat-sifat Allah itu beda dengan sifat kita. Itu memahami ketuhanannya Maha Esa secara akidah, secara syariat. Tapi kalau kita memahami ketuhanannya Maha Esa secara hakikat, tidak terlihat ada yang lain, termasuk kita, yang hanya ada Allah yang Maha Esa. Maknanya Allah yang Maha Esa inilah yang membuat alam ini. Sesuai dengan akidah kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan yang menjadikan barang yang kamu kerjakan. Jadi ini maknanya bahwa kita diciptakan Allah. Gerak diam kita adalah juga ciptaan Allah. Ini gerak diam kita ini sekalipun dahir daripada kita, tapi ini dari siapa datangnya? Dari perbuatan Allah, maka kita bergerak apa dari perbuatan kita sendiri ini. Jadi ini lucu, saya ini dari perbuatan saya maka itu dari perbuatan orang lain. Akhirnya tasalsul batal. Yakin? Itu adalah dari perbuatan Allah. Kalau tidak digerakkan Allah, tidak kita bergerak. La tataharaku darah illa bi'id inilah, tidak bergerak suatu melainkan dengan izin Allah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa di dalam pemahaman hakikat hanya Allah dan perbuatannya, sifatnya dan perbuatannya yang ada. Yang lain adalah bayangan daripada wujudnya Allah. Jadi hanya dia waktu terlihat, teringat Tuhan yang Maha Esa, hilang, tidak terlihat lagi. Alam semesta tidak terlihat diri, hanya Allah. Sifatnya, perbuatannya, maksudnya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hilang di dalam wujudnya. Maka dengan demikianlah bersih kita daripada syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam batin kita. Maka kita dengan orang lain sama, karena kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik diri kita, gerak dan diam kita. Jadi kalau kita menganggap kita sama sebagai hamba Allah, maka kita hidup berkasih sayang. Walaupun ada predikat kita sebagai ulama, ada sebagai penjabat, ada segala lain, itu tidak kita lihat itu. Yang kita hanya lihat kita ini hamba Allah, makhluk Allah, milik Allah. Inilah ajaran kesepian benar. Jadi supaya kita menganggap tidak ada lebih antara satu dan yang lain. Cuma lebih antara satu yang lain yang ada dalam Al-Quran, orang yang paling takwa ini yang lebih. Jadi sekarang anak-anak kita tidak ada lagi untuk mencari titel takwa, itu tidak ada lagi. Inna akramakum indallahi atqakum, tidak ada lagi kita, warga negara kita tidak ada lagi untuk mencari titel takwa, untuk mencari profesor, doktor itu banyak. Nah, tapi untuk mencari titel takwa tidak. Tahukah Anda titel takwa? Yang pertama, orang itu tidak syirik, mensyirikatkan Allah. Orang itu tidak melakukan maksiat. Orang itu tidak terhijab
oleh alam, oleh dirinya keberadaan Allah. Sehingga ingatannya terus, yaitu siang malam senantiasa terlihat keberadaan Allah pada dirinya dan di mana-mana teringat Allah. Maka dari itu, para hadirin hadirat sekalian, saya menggagas ratib siribe. Apa namanya? Ratib siribe ini itu supaya apa? Keren sedikit. Saya katakan siribe supaya keren. Padahal itu ratib itu tahlil, tahlil. Kalau kita katakan tahlil, itu pemikiran kita ini pergi kepada orang mati mendoa nih. Ini tukar sedikit ratib siribe. Jadi ratib siribe itu adalah dikirnya la ilaha illallah. Dikirnya apa? Jadi cuma saya mengharapkan Anda berzikir, makhrajnya harus jaga. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus makhrajnya, tajwidnya jaga. Nanti jangan dituduh Abu Amran telah membolehkan ada apa ya pakai makhraj. Kecuali kalau sudah asyik. Asyik mana asyik ini dia hanya melihat makna supaya datang waridat anwar. Sebab dia sudah dekat dengan Allah, maka dia tidak teringat lagi lafaz. Itu boleh. Itu sama seperti apa yang dikatakan oleh Abdul Saman dalam Hidayatus Salikin. Kadang-kadang orang berkata tapi bagi mereka yang seperti itu. Tapi kalau belum sampai ke tingkat itu, kita harus jaga makhraj la ilaha illallah. Jadi di ratib siribe ini adalah dari tarikat Qadiriyah. Apa namanya? Tarikat Qadiriyah, tarikat Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi ini saya telah ijazahkan kepada Anda semua. Kalau Anda mau. Pertama, la ilaha illallah ini maknanya la ma'bud biha illallah. Tidak yang disembah, tidak kita merasa hina kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menganggap diri kita hina terhadap Allah. Tidak yang disembah. Tidak ada yang kita merasa diri kita hina melainkan kepada Allah teman-teman. Abdun menyembah ini ada yang menghinakan diri. Ada pada Allah. Setelah kita anggap kita hina di hadapan Allah, kita mengatakan lagi la maksud biha illallah. Tidak yang aku maksud kecuali Allah. Karena saya ini orang fakir, senantiasa berhajat kepada Allah. Kepada siapa yang kita hajat? Kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kamu semua fakir kepada Allah. Baik kamu presiden, baik kamu pandang, polisi, polri, kodim, tungku, ulama, berhajat semua banyak pada Allah. Banyak kita kepada Allah. Itu yang kedua. Dan ketiga, la mawjud biha illallah. Tidak yang ada pada hakikatnya melainkan Allah. Keberadaan kita ini limpahan daripada keberadaan Allah. Makna limpahan dari keberadaan Allah ini dengan makna kalau tidak diadakan oleh Allah kita tidak ada. Itu makna. Dan kemudian juga kita ingat bahwa zikir la ilaha illallah ini ada 4 tingkatan. Tingkat yang pertama zikir ma'al ghaflah. Kita berzikir la ilaha illallah, hati kita lalai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati dia kau lain, hati awak lah kau lain, lah kau bini, lah kau anak. Tapi awak berzikir Allah ke macam-macam ke pekerjaan. Itu apa namanya? Zikir ma'al ghaflah. Zikir hatinya lalai. Tapi itu bagaimana Bu? Ada pahalanya? Ada juga, tapi sikit. Tapi sikit. Sikit. Kena lidah sudah berzikir, hati belum. Apa yang berzikir? Lidah, hatinya belum. Berarti ada juga gunanya. Dan kedua, zikir ma'al yakbah. Dia berzikir, hatinya sudah terbangun, teringat kepada Allah. Dia ini budaknya Allah, makhluknya Allah. Kita teringat kita jadi budak Allah, milik Allah. Waktu kita berzikir la ilaha
illallah, berarti itu dzikir ma'al yaqdah. Dzikir hati terbangun. Itu sudah pahala sudah bertambah, sudah bertambah. Ketiga adalah dzikir ma'al hudur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita hudur. Artinya hadir kepada Allah. Hati ini tidak lagi teringat hadir. Tidak ada lagi teringat isteri, tidak ada lagi anak, tidak teringat. Hadir hati kepada Allah. Pekerjaan tidak. Berarti hadir hati kepada Allah. Yang lain lupa, tidak teringat. Itu pahalanya sudah lebih bertambah. Kalau Anda bisa berzikir hati hudur kepada Allah, apapun yang akan Anda lakukan, yang akan Anda kerjakan dibantu oleh Allah. Asalnya baik-baik. Kalau ada niat kita yang baik, yang akan kita lakukan, hati kita hudur kepada Allah waktu berzikir, dibantu oleh Allah. Jadi kapan kita lama? Adalah kira-kira agak setengah jam waktu berzikir tu. La. Baik tengok inong, jangan tengok anak, kalau ada betul. Hadir hati kepada Allah. Tapi sulit untuk menghadirkan hati kepada Allah ni. Kita pun dalam sembahyang, Allahu Akbar, baca Fatihah, belum habis Fatihah sudah kemana-mana hati kita. Jadi kan lucu tu. Ini memang sulit, itu harus dilatih. Ini dilatih bagi orang tarikat, orang sulu, bagaimana supaya dia dapat bermurakabah, hatinya hudur kepada Allah. Latihan. Ini yang ketiga. Itu dzikir tarikat namanya. Jadi yang keempat adalah dzikir ma'al ghaibah. Dzikir tidak teringat lagi dia kepada dirinya dan dzikirnya, karena telah penuh cahaya madzkur. Cahaya madzkur, cahaya Allah itu makrifatnya bisa menghilangkan yang lainnya di dalam batinnya. Lupa dia. Yang hanya Allah. Yang hanya Allah. Karena terlalu asyik, rindunya, cintanya yang membara kepada Allah, lupa dia pada lain, hilang lainnya. Itu dzikir orang sufi. Kalau Anda bisa berzikir seperti itu, apapun hajat yang akan Anda berhajat, sebelum Anda berhajat, hajat itu telah dipersiapkan oleh Allah. Jadi itu dzikir. Jadi banyak kita baca bahwa dzikir itu adalah ahli dzikir, orang yang sangat dirindui oleh surga. Surga sangat rindu kepada ahli dzikir. Dan juga neraka. Neraka itu tidak menerima masuk ke dalamnya ahli dzikir. Yang orang yang lalai, yang tidak berzikir, ke sini ke neraka. Yang banyak berzikir, yang senang berzikir, kamu ke surga. Apa kita masuk surga? Masuk ke dalam golongan apa? Surga apa masuk neraka? Surga. Jadi itulah. Tak pula boleh berzikir. Ada pula ulama-ulama yang berzikir. Tahukah Anda bahwa zikir la ilaha illallah itu lebih baik berzikir itu daripada berperang kafir? Lebih baik berzikir daripada yaitu menafkahkan emas, perak. Ini hadis semua yang saya katakan ini. Berzikirlah Anda, sekalipun Anda dikatakan orang gila. Ini perintah Nabi, berzikir. Jadi makanya terjadi kemaksiatan, terjadi kefasidan. Orang yang selalu lalai, tidak mau berzikir. Kalau kita tidak mau berzikir, maka hati kita ini mencintai dunia. Kalau kita sudah mencintai dunia, kata Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia ini sumber daripada kesalahan. Maka kita jadi kerusakan, maka kita jadi perang. Di sini ada perang dulu kan, perang ini, perang itu karena cinta dunia, karena cinta dunia, dan dunia. Jadi tidak melihat kekuatan kita, kemampuan kita, sudah mau berperang. Terkencing saja orang Jawa itu habis kita, ya kan? Jadi kita lupa yang demikian. Jadi kita lalai. Tadi berzikirlah Anda. Saya lihat kalau di kampung saya, Labuan Haji, Blampidi, sampai ke Melabuh yang berzikir itu, padi itu sudah bagus. Maknanya kalau selama ini, umpamanya sawahnya sepetak dapat hasil begini, banyak 2 lipat ganda. Jadi itu hama-hama hilang.
Tidak payah lagi itu ada semprot-semprot yang banyak macam obat-obat. Itu mereka mengatakan, ini ya Bu karena berkat berzikir. Bukan saya mengatakan. Masyarakat kampung mengatakan berkat berzikir. Jadi ada pun menjawab pertanyaan tadi dari adik tadi atau anak tadi. Zakat itu dikeluarkan bagi orang yaitu yang mengambil sewa tanah tadi, orang yang ambil sewa sebenarnya, karena pada dia yaitu bijinya ataupun benihnya, benih pada dia yang mengerjakan, dia yang mengerjakan. Walaupun dia itu mengeluarkan segala macam, artinya ongkos ini ongkos itu, dapat hasil kalau sudah sampai nisab dia yang mengeluarkan zakat. Adapun orang yang punya sawah itu tidak ada apa-apa, tidak mengeluarkan zakat. Walaupun dia mengambil sewa 10 kaleng macam itu, dia tidak mengeluarkan zakat. Yang mengeluarkan zakat adalah orang yang menyewa tanah. Siapa yang mengeluarkan zakat? Orang yang menyewa tanah yang mengeluarkan zakat, bukan orang yang punya tanah, orang yang menyewa tanah. Jadi ada paham dah? Paham. Dan kedua, pertanyaan titik ba, apa namanya? Ini di dalam satu hadis begini, bahwa diturunkan kitab-kitab di bumi ini, di dunia ini semenjak Nabi Adam, ya kan? Ada 104 kitab atau suhuf. 104 ini kemudian disimpulkan menjadi 4 kitab. Menjadi 4 kitab. Lalu 4 kitab itu apa? Itu Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang diturunkan pada Nabi Musa, ya kan? Yang diturunkan yaitu kepada Nabi Daud dan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang 4 kitab ini disimpulkan menjadi 1 kitab, yaitu apa kitabnya? Al-Quran. Al-Quran ini disimpulkan yaitu apa yang diperkecil lagi maknanya, kesimpulannya yaitu Fatihah. Fatihah ini diperkecil lagi, menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diperkecil lagi, yaitu ba. Jadi bikana makana, dengan aku adalah barang yang ada, dengan aku maka adalah barang yang akan ada, ada. Yaitu ba itu. Ba. Jadi ba, kalau kita melihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu, menulis ba itu di atas loh. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia itu mempunyai ba-nya itu ada bergaris ke atas, baru ba. Asalnya bi ismi, jadi anzah pada ismi ini dihilangkan, digantilah ke pangkal ba nih, bi ismi. Jadi dengan mana apa? Alif ujung itu dikatakan martabat ahadi. Ba itu martabat wahdah. Martabat wahdah itu di dalam pengajian tauhid itu hakikat Nur Muhammad. Hakikat Nur Muhammad. Martabat wahdah hakikat Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul khalaik. Jikalau tidak engkau Muhammad, tidak aku jadikan alam. Alam. Jadi kemauan Allah sebelum mengadakan alam ini, ya, maka Allah berkemauan untuk menjadikan Nur Muhammad dulu. Menjadikan Nur Muhammad.
Muhammad. Jadi kemauan Allah untuk menjadikan Nur Muhammad itu dikatakan hakikat daripada Nur Muhammad di martabat wahdah. Lalu juga hadis dari Jabir, ana minallah wal alam minni. Aku dari Allah, alam ni dariku. Ini Nur Muhammad, Nur Muhammad. Bukan Muhammad yang telah bertubuh sebagai anak Abdullah, tapi nurnya. Nurnya, rohnya itu. Nurnya. Jadi nurnya itu merupakan abun arwah, bapak segala roh. Jadi dikatakanlah Muhammad abun arwah, bapak segala roh. Adam abun bashar. Adam ini adalah bapak manusia yang bertubuh. Roh-roh ini siapa ayahnya? Nur Muhammad. Jadi itu kata orang sufi, ini orang sufi katakan nih, bukan ya. Tadi Abu sudah sufi, saya belum. Tapi mengatakan, oh seorang orang sufi, arif billah, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, sama seperti Allah mengatakan kun fayakun. Sama seperti Allah mengatakan kun. Adalah engkau ada. Kalau orang arif yang wasil, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dikehendakinya ada terus dong. Apa yang dikehendakinya ada. Itu ilmu kesufian. Apakah anda ingin untuk mendapatkan ilmu kesufian mana? Siapa ada di dalam? Dari apa? Binjai. Ini Binjai. Ini itu dia bersungguh-sungguh lah anda. Tapi Abu sudah sufi? Tidak. Abu mencintai ilmu sufi, sedang melatih-latih. Sebab ilmu sufi ini berat tantangannya, dimusuh. Saya yang memusuhi saya bukan orang lain. Kakak saya Muhyiddin Wali, abang saya Jamaluddin Wali, adik saya Nasir Wali. Ini yang musuh saya. Dibuatnya buku. Apa buku disebarkannya ke seluruh Aceh kepada tengku-tengku pesantren. Ajaran yang menyimpang. Adik saya sudah sesat. Dia menyembah Muhammad. Muhammad dia sembah, bukan Allah lagi. Itu yang disampaikan. Makanya adik saya sama seperti pemahaman yaitu orang Yahudi menyembah Uzair, sama pemahaman orang Nasrani menyembah Isa. Seperti itulah adik saya Mbah Muhammad. Itu yang disebarkan ke seluruh pesantren besar-besar di Acehnya. Kepada Abu Tumin, kepada Pulan, kepada Hasanon, pada abu-abunya karena yang pegahnya awak raya, Profesor Doktor dan orang anggota DPR pusat yang menyampaikannya adiknya, dan itu dia yang lebih tahu ilmu adiknya, kebodohan adiknya, tidak betul adiknya, maka orang-orang Acehnya percaya nih. Maka inilah yang dihadapkan, yang dijawab oleh MPU Ilyas. Dia siap menjawab. Luar biasa. Allahu Akbar. Inilah maka yang lucunya, karena abang-abang adik saya dan murid-murid ayah saya meneburkan ini fitnah di Aceh ini, makanya saya terjepit melangkah. Cuma yang terjepit Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh PD sikit. Kalau umpama Aceh besar, itulah Syukri Daud, kawan-kawan Pak Ilyas. Mereka itu Ratib Siribe ada di masjid Baitur Rahman, dia bergebu-gebu tapi tasawuf segala macam. Walaupun ada ketua MPU, tidak peduli MPU. Polda senang. Coba tanya Polda, apa senang pada Abu Amran, apa tidak? Tanya sama dia. Saya telah berikan makalah dia menyampaikan, ini makalah kata Polda, kirimkan kepada Mabes Polri. Ini Abu akan saya sebarkan ke bawah, yaitu kepada anggota-anggota saya. Ini pengakuan Polda. Jadi inilah karena keok-peok yang ada di tengku-tengku kecil-kecil nih, maka membuat fitnah yang macam-macam. Saya 2 kali datang ke Lansa gagal. Kalau Abu Amran berbicara di Lansa,
kami demo. Ini pesantren Hamdani namanya, murid daripada Abu Hasan al-Basri. Yang mengatakan, sehingga Tengkulah ni saya ditipu di Tengkulah 2 kali. Abu datang ke Langsa. Kami sudah siap. Sampai ke sana sudah takut Tengku ni. Tengkulah tidak diberi Kapolsek Abu dia. Ya Allah, dengan Kapolsek pun tak bisa melawan ini Tengku Abdullah. Ini lucunya. Padahal itu Polda, padahal itu dari Pangdam. Ini Kapolsek tak bisa. Abu Kapolsek tak bisa beri. Pulang lagi kan, malam-malam pulang ke Banda Aceh. Sehingga saya nak mau lagi pergi ke Langsa. Kalau naik mobil jauh, kalau perlu naik pesawat. Nah inilah soalnya. Datang lagi sekali lagi. Kampus sok kalah kata Tengku Abdullah. Kami siap, sudah ada izin Polres. Sampai lagi ke Langsa, sudah nak jadi lagi. Kata mau di demo, di mana Abu mau bicara? Kami bakar itu. Kampus sok kalah kami bakarnya. Polres telah mengizinkan, keizinan cabut lagi. Bagaimana Angkulah? Nanti abunya nanti Angkulah. Untunglah dibawa oleh gubernur ni, yaitu Tukean, dibawanya lah saya ke rumahnya. Maka pada waktu itu diangkatlah dia menjadi gubernur Langsa. Maka dia jadi gubernur. Karena dia berani. Datang intel datang intel. Boleh Abu Amran, hanya boleh jam 12 malam, jam 11 malam. Sudahnya datang intel, rupanya itu lain. Bersilaturahmi, gembira. Ini lucunya. Karena yang sampaikan ini tidak ada lain untuk meningkatkan keimanan, untuk memperbaiki akhlak, untuk kita patuh, menjunjung tinggi perintah dan larangan. Tidak boleh, yaitu yang dilarang oleh agama dan negara, itu sama-sama supaya kita ingin untuk basmikan, supaya anak-anak muda kita ini supaya dia cinta kepada agamanya. Ini tujuan kita. Bagaimana nantinya? Saya tadi di rumah oleh wartawan mengatakan, apa Abu mau lagi datang ini ke Aceh Tamiang ini Abu? Saya katakan insyaallah, ini menjadi pilot proyek untuk menyampaikan tasawuf kepada orang Langsa, kepada orang Aceh Utara. Pak Ilyas itu lucu, dia manyur. Abu, saya sama Abu. Abang saya Bupati, dia tidak, dia sama Abu Tumin. Sudah saya berkali-kali bersama Abu, tapi dia tidak mau juga nih. Ini Pak Ilyas, dia manyur. Dia juga kecewa, abangnya tidak mau sama Abu. Tapi nanti Abu kita usahakan supaya mau. Karena apa maksudnya? Karena tauhid tasawuf ini supaya ada cahaya Allah, cahaya rasa di dalam dada ini. Jangan ada hanya cahaya kambing, cahaya kucing, supaya ada cahaya Allah, cahaya Ra. Dengan itu dia mudah untuk beribadat, taat, mudah berakhlak yang bagus, mudah hidup berkasih sayang, supaya nafsunya menjadi nafsu mutmain. Nah, seperti kata Bapak Ketua MPU, jangan dia bernafsu amarah, bernafsu lawamah. Dia harus dapat bernafsu mutmainnah. Bernafsu mutmainnah ini oleh orang yang telah panah dirinya, telah dapat berakhlak yang mulia, tidak ada keraguan, tidak ada waswas, tidak ada kacau balau di dalam hatinya, karena dia selalu teringat kepada Allah Subhanahu